Yo halo orang-orang Taba yang saat lagi PDKT dengan si doi, tiba-tiba dia jadian sama yang lain. Sedihnya hidup ini. Daripada bikin pusing, mending kita nonton film aja guys. Tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung gaskan ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Edward Daniels yang muntah karena mabuk laut. Lalu ia bertemu dengan partner kerjanya yang bernama Chuck. Edward dan Chuck bekerja di organisasi yang bernama Marshall. Mereka berdua ditugaskan untuk pergi ke suatu pulau khusus yang hanya menangani para pasien sakit jiwa dengan catatan kriminal. Seorang petugas berkata bahwa satu-satunya jalan masuk dan keluar pulau hanya melalui satu dermaga karena di sekeliling pulau terdapat batu karang. Kedatangan Chuck dan Edward disambut oleh seorang wakil sipir yang bernama Warden. Warden mengantarkan Chuck dan Edward menemui kepala rumah sakit yaitu Dr. Cowley. Di sepanjang perjalanan, Edward memperhatikan pagar yang dilengkapi kabel listrik. Sesampainya di rumah sakit, Warden memperingati Chuck dan Edward untuk mematuhi protokol rumah sakit. Warden pun memberitahu bahwa ada 3 bangsal yaitu bangsal A yang ditempati oleh para pria, bangsal B untuk wanita, dan bangsal C bangsal yang ditinggali oleh para pasien yang berbahaya. Bukan sembarang orang yang bisa masuk ke bangsal C, dibutuhkan izin dan pengawasan dari Warden dan juga Dr. Cowley. Warden juga melarang Chuck dan Edward membawa senjata, maka dengan terpaksa mereka menyerahkan senjatanya pada Warden. Edward kebingungan melihat tingkah para pasien yang terlihat sangat janggal. Setelah menunjukkan kartu pengenal, akhirnya Chuck dan Edward bertemu dengan Dr. Cowley. Di sini, Edward bertugas untuk mencari seorang pasien yang bernama Rachel Solando. Rachel membunuh ketiga anaknya sendiri dengan cara menenggelamkan mereka di danau dekat rumahnya. Lalu meletakkan mayat ketiga anaknya di meja makan dan menjadi santapannya. Dr. Cowley menunjukkan foto Rachel dan menjelaskan bahwa selama ia berada di rumah sakit, Rachel berfantasi tentang ketiga anaknya yang masih hidup. Saat menatap foto Rachel, Edward mengingat kejadian masa lalunya tentang seorang ibu dan anak sehingga membuat kepalanya pusing, lalu meminta aspirin pada Dr. Cowley yang langsung diminum oleh Edward. Dr. Cowley melanjutkan penjelasannya tentang Rachel yang menciptakan delusinya sendiri dengan sangat rumit. Para sipir dan perawat sudah mencari Rachel di setiap sudut pulau namun mereka belum menemukannya. Hal yang paling janggal adalah bagaimana Rachel bisa keluar dari ruangannya. Dr. Cowley pun membawa Edward memeriksa kamar Rachel dan mereka menemukan sepatu Rachel. Maka dapat dipastikan Rachel keluar tanpa alas kaki. Edward juga menemukan surat di sudut ruangan. Dr. Cowley yakin bahwa surat itu ditulis langsung oleh Rachel, tapi mereka tak mengerti maksud dari isi surat tersebut. Edward pun mengambil surat itu dan menyimpannya. Kini, Dr. Cowley membawa Chuck dan Edward ke depan ruangan Rachel yang diawasi oleh 7 perawat selama 24 jam. Edward pun meminta arsip perawat dan staf medis pada Dr. Cowley. Namun, Dr. Cowley menolaknya. Edward memaksa Dr. Cowley untuk memperbolehkannya berbicara dengan staf dan juga perawat. Dengan terpaksa, Dr. Cowley berkata bahwa ia akan mengumpulkan para perawat setelah makan malam. Chuck dan Edward kemudian pergi ke tepi pulau bersama dengan Warden untuk mencari Rachel. Warden berasumsi bahwa Rachel sudah meninggal karena badai yang terjadi tadi malam. Lalu Edward bertanya tentang gua-gua yang ada di bawah tebing, karena bisa saja Rachel bersembunyi di balik gua. Namun Warden membantah kemungkinan itu karena tebing-tebing di sana ditutupi oleh semak-semak beracun dan ribuan tumbuhan berduri. Tak mungkin Rachel bisa melewati semak berduri jika Rachel sama sekali tak menggunakan alas kaki. Edward bertanya pada Warden tentang mercusuar yang ada di pulau itu. Lalu Warden menjawab bahwa mercusuar itu adalah tempat pengolahan limbah. Karena hari yang semakin gelap, Warden mengakhiri pencarian Rachel pada hari itu. Scene pun berpindah menampilkan para staf dan perawat yang sudah berkumpul di hadapan Edward. Chuck bertanya siapa perawat yang saat itu berjaga. Lalu seorang pria bernama Glenn Miga mengangkat tangannya dan mengaku pada saat menjaga ruangan Rachel, ia pergi ke toilet untuk buang air. Hal itu membuat Dr. Cowley marah karena menganggap Glenn sudah melanggar protokol. Lalu Edward bertanya tentang kebiasaan Rachel pada seorang perawat. Perawat itu berkata bahwa Rachel tak menyukai makanan di rumah sakit dan juga sering mengeluh. Seorang dokter bernama Shehan adalah dokter yang mengurus Rachel bersama dengan perawat itu tadi malam. Dr. Shehan adalah psikiater utama Rachel. Edward kemudian meminta Dr. Cowley untuk mempertemukannya dengan Dr. Shehan. Namun Cowley berkata bahwa Dr. Shehan baru saja pergi berlibur ke pulau lain. Dr. Cowley hanya bisa membawa Chuck dan Edward untuk menghubungi Dr. Shehan, namun jaringan di pulau itu terganggu karena badai yang menerjang sehingga mereka tak bisa tersambung dengan Dr. Shehan.
Setelah interogasi selesai, Chuck dan Edward diajak Dr. Cawley untuk pergi ke rumahnya. Saat berada di rumah Dr. Cawley memperkenalkan rekan sesama dokternya, yaitu Dr. Jeremiah. Edward meminta arsip milik Dr. Sheehan dan juga seluruh pegawai. Namun perintah Edward ditolak oleh Dr. Jeremiah sehingga membuat Edward menjadi marah. Karena terlalu emosi, Edward memutuskan untuk pergi diantarkan oleh Warden. Sebelum tidur, Edward berusaha memecahkan isi surat milik Rachel, namun karena tak juga mendapat jawaban, ia memutuskan untuk tidur. Edward bermimpi bertemu dengan istrinya yang bernama Chanel. Sayangnya, Chanel sudah meninggal saat kebakaran yang terjadi di apartemen mereka. Penyebab kebakaran itu adalah seorang pria bernama Laedis, dan Chanel meminta Edward untuk tidak pergi karena Edward harus mencari Laedis di pulau itu. Tak lama kemudian, tubuh Chanel menghilang dan berubah menjadi abu. Edward pun terbangun dari tidurnya lalu melihat ke atas yang ternyata atapnya bocor. Scene pun berpindah menampilkan Edward yang memohon pada Dr. Cawley untuk memperbolehkannya menginterogasi pasien yang satu kelompok dengan Rachel. Permintaan Edward pun dikabulkan dan ia mulai menginterogasi seorang pasien yang bernama Peter. Peter adalah seorang hypersex yang hanya berbicara omong kosong sehingga membuat Edward kehilangan kesabarannya lalu menggoreskan pensil pada buku sehingga Peter pun ketakutan. Edward menarik Peter dan bertanya tentang Andrew Laedis, namun Peter menjawab bahwa ia tak mengenal Laedis. Pasien selanjutnya adalah Nyonya Kearns. Nyonya Kearns tampak lebih normal dari pasien lainnya. Ia menjelaskan tentang keadaan Rachel sama persis seperti apa yang dijelaskan oleh Dr. Cawley. Edward kemudian bertanya tentang Dr. Sheehan yang membuat Kearns tampak gelisah lalu meminta Chuck untuk mengambilkan minuman. Saat Chuck pergi, Kearns dengan segera menuliskan sesuatu di buku Edward. Saat Chuck kembali, Edward menyembunyikannya lalu kembali bertanya tentang Andrew Laedis pada Kearns. Kearns tampak semakin gelisah lalu pergi dari hadapan Edward. Kini, Chuck dan Edward nekat melewati badai hanya untuk mencari Rachel. Dalam perjalanan, Edward menceritakan kisah tentang Laedis yang menyebabkan kebakaran di apartemennya. Edward yakin Laedis ada di bangsal C. Chuck dan Edward pun ternyata pergi ke pemakaman. Chuck meminta Edward untuk menunjukkan sesuatu yang dituliskan oleh Kearns. Lalu Edward menunjukkannya yang ternyata hanyalah sebuah perintah untuk lari. Misi mereka mencari Rachel terpaksa berhenti karena badai yang kian membesar. Chuck pun membuat Edward menuju sebuah rumah yang ada di sana. Edward menceritakan masa lalunya pada Chuck, masa di mana Edward menjadi seorang prajurit yang menjadi saksi matinya banyak orang karena terlantar dan kedinginan. Edward juga membunuh banyak orang yang merupakan lawannya di medan perang. Chuck pun penasaran mengapa Edward sangat tertarik untuk memecahkan kasus hilangnya Rachel di pulau ini. Lalu Edward menjawab bahwa ia pernah menemui seorang mantan pasien dari rumah sakit ini yang bernama George Noyce. Noyce adalah seorang kriminal yang sangat takut pada rumah sakit ini. Noyce bahkan lebih memilih kursi listrik daripada kembali ke rumah sakit. Edward mendapat informasi dari Noyce bahwa dokter-dokter di pulau ini melakukan eksperimen kepada para pasien. Tujuan Edward masuk ke pulau ini adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan membongkar semua kebusukan rumah sakit di pulau ini. Chuck kemudian berpikir kembali dan berasumsi bahwa Edward bisa saja sengaja ditempatkan di pulau ini dan menjadi target mereka selanjutnya. Kasus Rachel Solando mungkin hanya rekayasa untuk menjebak Edward. Edward pun mencoba menyangkal perkataan Chuck hingga akhirnya Warden datang menjemput mereka berdua. Edward dan Chuck diberikan pakaian dan juga rokok oleh seorang perawat. Lalu mereka masuk ke ruang rapat di mana para dokter sedang berkumpul. Edward bertanya tentang Rachel pada Dr. Cawley. Dr. Cawley berkata bahwa Rachel sudah ditemukan. Edward kemudian memperhatikan kaki Rachel yang sama sekali tidak terluka. Lalu ia mulai menginterogasi Rachel, namun Rachel malah mengira Edward adalah suaminya yang bernama Jim. Rachel menangis lalu meluk Edward. Edward pun berusaha menenangkan Rachel, lalu tiba-tiba Rachel memberontak dan tersadar bahwa Edward bukan suaminya. Rachel kemudian diamankan oleh perawat, sedangkan Edward dibawa ke ruang Dr. Cawley dan mengalami migrain. Edward juga muntah-muntah sehingga Dr. Cawley memberikannya obat. Kini Edward dibawa ke suatu ruangan untuk beristirahat. Di sini Edward bermimpi kembali ke masa lalu. Ia bertemu dengan seorang wanita dan anaknya yang tiba-tiba terbangun. Lalu Edward juga bertemu dengan Laedis yang menghidupkan rokoknya. Secara tiba-tiba Laedis berubah menjadi Chuck. Dalam mimpinya itu, Edward bertemu dengan Rachel yang membunuh anaknya. Lalu Edward membawa anak Rachel ke sebuah danau.
Edward terbangun dari mimpinya lalu ia bertemu dengan Chanal yang memberitahukannya bahwa Laedis masih hidup dan ada di pulau itu. Ternyata kedatangan Chanal hanyalah mimpi dan Edward bermimpi 2 kali. Hingga akhirnya kali ini Edward benar-benar tersadar dari mimpinya. Chuck pun menawarkan rokoknya pada Edward. Edward dan Chuck memeriksa keadaan di luar yang sangat kacau karena badai tadi malam. Kabel listrik yang ada di pagar juga terbakar. Keadaan ini pun dimanfaatkan Edward dan Chuck untuk pergi ke bangsal C. Seorang petugas memperingati Edward dan Chuck untuk tidak menangkap pasien sendirian. Saat mereka masuki bangsal, tiba-tiba seorang pasien menantang Edward sehingga Edward pun berlari mengejarnya. Edward kemudian dicekik oleh pasien itu hingga akhirnya Chuck datang mengalihkan perhatiannya. Lalu Edward kembali menyerang pasien itu hingga ia hampir tewas. Seorang petugas datang untuk menghentikan Edward lalu membawa pasien itu bersama dengan Chuck, sedangkan Edward berjalan sendirian. Di sini Edward pergi ke penjara yang ada di bangsal C dan bertemu dengan beberapa orang gila. Edward bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah George Noishe. Noishe menyalahkan Edward atas apa yang terjadi padanya. Noishe berkata bahwa semua hal di rumah sakit ini disebabkan oleh Edward dan juga Laedis. Noishe pun memohon pada Edward untuk melupakan Chanal yang sudah meninggal. Lalu Edward kembali berhalusinasi tentang Chanal. Noishe berusaha untuk menghilangkan Chanal dari pikiran Edward, namun Edward malah menyerah dan berkata bahwa ia tak bisa melupakan Chanal. Noishe pun ikut menyerah, lalu Edward pergi dan bertemu dengan Chuck. Edward membawa Chuck pergi menuju mercusuar, namun Chuck berusaha untuk menghentikan Edward karena jalan menuju mercusuar sangatlah curam. Maka Edward pun memutuskan untuk pergi sendirian tanpa Chuck. Sesampainya di dekat mercusuar, ternyata jalannya kebanjiran. Edward kemudian kembali namun tak menemukan Chuck. Edward melihat sepuntung rokok lalu menatap ke bawah tebing dan melihat tubuh Chuck. Tanpa pikir panjang, Edward pun segera turun. Saat sudah berada di bawah tebing, Edward tak menemukan tubuh Chuck. Sekumpulan tikus keluar dari batuan tebing yang tak terhitung jumlahnya. Edward kemudian melihat cahaya yang keluar dari gua, maka ia pun kembali menaiki tebing dan melewati banyak tikus. Edward mendapati gua yang dihuni oleh seorang wanita. Lalu dengan segera ia mendekat pada api untuk menghangatkan tubuhnya. Wanita itu ternyata adalah Rachel Solando yang asli. Rachel menceritakan kisahnya yang dulu adalah seorang dokter di rumah sakit itu. Rachel dituduh menjadi gila karena ia mengetahui niat jahat para dokter. Para dokter di rumah sakit itu berencana untuk melakukan operasi lobotomi yang ilegal. Lobotomi dapat membuat pasien patuh. Otak akan mengendalikan ketakutan, empati, dan emosi dan juga semuanya. Mereka ingin menciptakan ulang otak manusia untuk bisa diperintah seperti seekor hewan. Edward lalu menyangkal perkataan Rachel dan ia tidak percaya hal itu bisa dilakukan. Rachel kemudian bertanya tentang kondisi kepala Edward dan memastikan Edward tidak meminum obat ataupun merokok dari rokok orang lain. Sayangnya tidak, karena Edward meminum obat yang diberikan Dr. Cowley dan merokok dari rokok pemberian Chuck. Rachel menjelaskan bahwa semua yang diberikan Dr. Cowley dan Chuck mengandung narkotika dan juga neuroleptik. Dan dalam waktu 36 jam, Edward akan mengalami kelumpuhan. Gejala awalnya adalah kuku jari dan tubuh yang bergetar. Edward lalu meminta Rachel untuk menjelaskan apa yang ada di mercusuar. Lalu Rachel berkata bahwa di sanalah para dokter membedah otak para pasien. Saat Edward tertidur, Rachel membangunkannya lalu mengusir Edward agar segera pergi dari tempatnya. Edward lalu pergi dan saat ia sudah berada di tempat lain, Warden menemukannya lalu membawa Edward kembali. Sesampainya di rumah sakit, orang-orang di sana menatap kedatangan Edward. Edward bertanya tentang Noishe dan juga Cowley. Dan Cowley berkata bahwa Noishe sering mengalami delusi dan mudah tersulut emosi. Dr. Cowley menawarkan rokoknya pada Edward yang ditolak dengan halus oleh Edward. Edward bertanya tentang rekannya Chuck pada Cowley, namun Cowley tak lagi melihat Chuck. Do something that people, yourself included, don't understand, and I'm not going to give up. I can see that. Scene kemudian berpindah menampilkan Edward yang sedang mandi lalu mencoba untuk melarikan diri, namun Dr. Jeremiah mengetahui niat Edward dan mengeluarkan suntik penenang. Edward yang melihatnya pun segera mengambil alih suntik itu lalu menyuntiknya pada Dr. Jeremiah. Edward bersembunyi dari para perawat lalu berencana untuk meledakkan mobil Dr. Cowley. Tiba-tiba bayangan Chanal kembali datang. Chanal pun meminta Edward untuk segera naik ke ferry, namun Edward menolak karena ia masih harus menemukan rekannya Chuck. Edward berlari menjauhi mobil dan lagi-lagi ia berhalusinasi melihat seorang anak kecil bersama dengan Chanal yang berdiri di depan mobil yang meledak. Para penjaga dan perawat memeriksa keadaan sedangkan Edward berlari menuju mercusuar. Edward terpaksa berenang lalu mengajar seorang petugas. Kini Edward menaiki tangga demi tangga dan memeriksa semua ruangan yang ada namun tak ada apa-apa di sana. Edward kemudian memasuki ruangan terakhir yang ternyata hanya ada Dr. Cowley. Edward memeriksa seluruh sudut ruangan sambil memegang senapan, lalu Dr. Cowley berkata bahwa senapan itu tidak memiliki peluru. Dr. Cowley menghubungi Dr. Sheehan dan memberitahunya bahwa Edward ada di mercusuar.
Dr. Cowley menanyakan tentang tremor dan juga halusinasi Edward yang semakin parah. Edward kemudian berkata bahwa ia mengetahui semua kebusukan Dr. Cowley termasuk obat neuroleptik dari Rachel yang asli. Dr. Cowley berkata bahwa Rachel tidak pernah ada di dunia ini dan itu hanyalah fantasi Edward saja. Tremor yang terjadi pada Edward adalah efek samping dari obat yang selama ini para dokter berikan untuk Edward. Dr. Cowley mengungkapkan bahwa Edward sudah menjadi pasien di rumah sakit jiwa selama 2 tahun. Dengan tangan bergetar, Edward membaca data-data tentang dirinya, namun Edward tidak percaya. Ia membentak Dr. Cowley dan berkata bahwa semua ini hanya omong kosong. Dr. Cowley kemudian menjelaskan bahwa Edward memiliki nama asli Andrew Ladis dan istri Edward bernama asli Rachel Solando. Di antara keempat nama itu, Edward Daniels adalah kebalikan dari Andrew Ladis. Begitu juga dengan Rachel Solando dan juga Dolores Canal. Selama ini, Edward adalah pasien yang ke-67. Edward dikirim langsung oleh pengadilan ke pulau ini dan Edward mulai berfantasi untuk mengelak dari kenyataan yang sebenarnya karena kejahatan yang dilakukan Edward di masa lalu tak bisa ia terima. Tak lama kemudian datanglah Chuck yang ternyata adalah psikiater utama Edward, yaitu Dr. Sheehan. Dr. Cowley pun membujuk Edward untuk mau dirawat agar fantasi liarnya tidak memburuk. Edward kemudian terduduk dan bingung akan apa yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya ia mengambil pistol di meja Cowley. Ia pun menembak Dr. Cowley namun tembakan itu tak membunuhnya. Chuck pun mendekati Edward dan berusaha meyakinkan Edward bahwa mereka mengatakan hal yang sebenarnya. Edward kemudian melawan Chuck, lalu Cowley mengambil foto anak-anak Edward yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Seorang gadis kecil yang merupakan anak bungsu Edward bernama Rachel dan Edward kembali berhalusinasi bertemu dengan Rachel dan juga Chanal. Scene pun berpindah menampilkan Edward di masa lalu yang bernama Andrew di mana memanggil istrinya yang sedang bersantai di dekat danau. Andrew bertanya di mana anak mereka. Lalu ia melihat ke danau dan berlari ke sana untuk menyelamatkan ketiga anaknya. Namun semua sudah terlambat karena mereka sudah tiada. Andrew pun membawa anak-anaknya ke tepian danau, lalu datanglah Chanal mengajak Andrew untuk menjadikan mayat anaknya boneka hidup. Andrew menjadi muak dengan sifat Chanal dan ia dengan berat hati menembak Chanal dan menyesali perbuatannya. I love you. Di sisi lain, Edward kini terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang sudah sepenuhnya sadar. Edward mengakui bahwa dirinya adalah Andrew dan menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Dr. Cowley menenangkan Andrew dan berharap Andrew bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Andrew berterima kasih pada Dr. Cowley karena masih bersedia merawatnya selama 2 tahun, walaupun Andrew seringkali menciptakan fantasinya sendiri untuk lari dari kenyataan bahwa ia membunuh istri yang ia cintai. Scene lalu berpindah menampilkan Andrew yang duduk di halaman rumah sakit, lalu datanglah Dr. Sheehan yang menawarkan rokoknya pada Andrew. Namun tampaknya Andrew masih saja berfantasi dengan memanggil Dr. Sheehan dengan panggilan Chuck lagi. Dr. Sheehan kemudian menggelengkan kepalanya pada Dr. Cowley dan menandakan bahwa tak ada perubahan dalam diri Andrew. Andrew kemudian bertanya pada Dr. Sheehan apa yang lebih baik, hidup sebagai monster atau mati sebagai pria baik. Dr. Sheehan tak menjawabnya, lalu Andrew pun pergi. Dan film Shutter Island pun selesai. Bagaimana guys, film kita kali ini sungguh membingungkan atau membagongkan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan segala yang dapat kamu bayangkan adalah nyata. Dadah.